Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang himbauan kepada OYPMK untuk menyikapi situasi kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Di antara kalian ada yang berkeluh kesah, ya kan? Kenapa ya cari duit sekarang kok susah banget? Saya masih single aja susah banget cari duit, apalagi nanti ya kalau sudah berkeluarga, tanggung jawabnya seperti apa? Oke, teman-teman, para penderita kusta OYPMK, ini memang kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Anda bisa cari berbagai artikel tentang apa yang saya ucapkan ini. Memang slowing down-nya pertumbuhan ekonomi mulai dari akhir 2022 sampai dengan sekarang masih seperti ini. Bahkan beberapa ekonom masih melihatnya sebuah potensi untuk semakin memburuk di bulan-bulan berikutnya. Tahun 2025 juga seperti apa, belum ada prediksi-prediksi yang signifikan seperti itu. Nah, ini apa sih yang sedang terjadi dengan detik ini di pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kok kenapa sih banyak yang mengeluhkan, oh nyari duit kok sekarang susah banget, apa-apa sekarang mahal gitu kan? Nah, apa-apa mahal itu berarti yang pertama inflasi. Inflasi itu berarti naiknya harga barang. Kok semuanya kebutuhan-kebutuhan kok sekarang pada naik ya? Nah, berarti nilai real dari uang itu turun. 100.000 dulu bisa buat beli A, B, C, D, E, sekarang hanya bisa buat beli A, B, C gitu. 100.000 dulu bisa buat beli macam-macam, sekarang hanya buat beli barang-barang atau jasa yang terbatas. Nah, naiknya harga barang, sedangkan pendapatan kalian tidak bertambah. Akhirnya apa? Akhirnya turunnya daya beli. Kemampuan belinya turun. Yang tadinya mampu membeli barang A, B, C, D, E, mampu membeli barang primer, sekunder, tersier, sekarang karena kamu memiliki kemampuan daya beli yang turun, akhirnya hanya bisa membeli barang yang terbatas atau hanya kebutuhan primer saja. Sekundernya tidak sanggup, apalagi yang tersier. Ya, detik ini memang sedang terjadi seperti itu. Inflasi, kalian bisa melihat dari paling gampang ya, parameternya adalah dari harga emas. Anda ketik di Google emas hari ini. Nanti di situ klik yang paling atas, website di situ nanti ada di situ. Emas itu kan melambangkan kenaikan harga barang atau inflasi. Jadi emas naik tatkala barang-barang semuanya naik secara umum seperti itu. Jadi paling mudah parameternya adalah naiknya harga emas. Nah, jadi gini guys, semuanya sedang pada mahal, tapi kalian pendapatannya tetap ajek. Ya, pasti itu akan menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu tadi turunnya daya beli masyarakat. Apalagi kalau kalian pendapatannya turun, entah karena kalian di PHK, kalian juga jualannya susah dan sebagainya. Itu tentunya permasalahannya bisa bertubi-tubi, ya. Nah, terus gimana nih menyikapi pertumbuhan ekonomi yang lemah seperti ini? Oke, memang secara makro di negara Indonesia, bahkan negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Penyebabnya apa sih? Itu sebenarnya beruntun dari pasca Covid dulu. Amerika juga mencetak uang begitu banyak sehingga terjadi inflasi besar-besaran. Nah, Amerika ini kan juga bertransaksi ekspor impor dengan negara lain. Lalu terjadinya perang di beberapa negara yang sedang berlangsung. Ini juga merambat ke berbagai negara yang lain yang akhirnya memihak salah satu kubu dan sebagainya. Sedangkan negara-negara tersebut itu merupakan rantai pasok ekspor impor beberapa komoditi yang penting untuk negara-negara lain, negara Indonesia dan sebagainya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi. Nah, kondisi global mempengaruhi kondisi ekonomi makro sebuah negara termasuk kita seperti ini, sehingga berimbas pertumbuhan ekonomi kita tuh yang tadinya misalkan 5%, 6% dan sebagainya, kita turun. Pertumbuhan ekonominya tidak sepesat dulu sebelum Covid ya. Pertumbuhan ekonomi itu artinya berarti termasuk di situ uang beredar di masyarakat itu juga berkurang. Bank yang pinjaman bank untuk orang yang belanja konsumtif juga berkurang. Terus belanja kita terhadap barang-barang sekunder tersier juga berkurang. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Ini khususnya adalah untuk para OYPMK ya, teman-teman penderita kusta di tengah kesulitan permasalahan ekonomi seperti ini. Yang harus dilakukan yang pertama adalah ngirit atau efisiensi. Ini paling mudah. Strategi paling mudah adalah ngirit. Ngirit itu artinya kita memang beli barang yang seperlunya saja, beli barang yang penting-penting, yang pokok saja, yang primer saja, yang sekunder tersier mungkin bisa dipending, mungkin bisa di skip ya, dilewatkan. Itu yang paling utama harus dilakukan ya. Semua orang juga bisa melakukan ini tanpa skill apapun ya. Ngirit ya. Strategi ngirit juga secara umum juga terbukti waktu krisis ekonomi 98 juga kita bisa bertahan karena apa? Karena ngirit ya. Oke, itu paling bisa dilakukan, semua orang bisa ngirit. Tetapi selain ngirit, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, selain ngirit kan itu artinya pendapatan kita ya sudah segitu-gitu aja, kita hanya mengurangi belanja kita, ya kan? Spendingnya kita, bagaimana menghabiskan uang itu, membelanjakan itu kita atur, kita ngirit. Oke, tapi selain ngirit, kita harus juga menambah pendapatan, karena ngirit saja tidak cukup.
ngirit, tetapi harga barang semuanya mahal dan sebagainya, sedangkan kebutuhan kita juga kadang kita nggak bisa ngerem kebutuhan, ya akhirnya kita memiliki masalah. Nah, sebenarnya ada yang lebih bagus lagi selain ngirit, yaitu ditambah dengan menambahkan income atau pendapatan. Kalau Anda misalkan kerja sehari 7 jam misalkan pada suatu perusahaan, pada suatu kalian punya mengikut orang seperti itu ya, kalian sebagai karyawannya. Nah, berarti ada waktu-waktu yang lebih nih. Waktu lebih ini dioptimalkan untuk apa? Satu, kerja lagi. Kerja lagi bisa menjadi bos, jadi diri sendiri atau self employee. Kamu jualan apa, punya bisnis, membangun reputasi kamu sebagai bisnis, jualan sendiri apa di luar kerjaan kamu sebagai karyawan. Atau yang kedua, kamu kerja nyabang sebagai karyawan lagi, karyawan mengikut orang lagi, perusahaan lain lagi. Itu pun kalau kamu punya sumber daya. Nah, tapi saran saya ini juga tentu tidak mutlak bisa dilakukan oleh semua orang. Faktanya dari sekian banyak orang itu yang memiliki jiwa wirausaha, yang bisa merintis usahanya, yang mentalnya juga ada, bisnisnya, ilmunya juga ada dan sebagainya, itu cuma 5%, bahkan kurang ya, 3-5%. Wirausahawan di Indonesia itu angkanya sekitar 3-5%. Jadi artinya tidak semua orang bisa buka bisnis yang sukses dan bisa bertahan, maksudnya seperti itu. Untuk nyabang kerja, misalkan nyabang di kantor lain, misalkan pulang kerja pagi kerja di mana, terus sore kalian kerja di mana, ikut orang lain juga dan sebagainya, itu kan juga memiliki keterbatasan waktu, tenaga, kalian diizinkan oleh keluarga dan sebagainya atau tidak. Itu juga faktanya tidak semua orang mendapatkan izin ya, hanya 2/3 ya menurut data, hanya 2/3 orang yang mampu nyabang lagi sebagai karyawan lagi, dengan apapun alasannya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan seperti itu, kerja nggak bisa, bikin bisnis juga mentalnya nggak jadi, ilmunya nggak jadi lah. Kalau mentalnya nggak jadi, ilmunya nggak jadi, ya kamu ubah dong mentalmu, kamu ubah dong ilmumu, ya belajar bisnis dan sebagainya. Tapi kalau belum apa-apa nyerah dan sebagainya, ya itu nggak tidak memperbaiki kondisi. Kalau kerja gimana, uang cacat tangan saya misalkan udah cacat tingkat 2 dan sebagainya. Oke, keterbatasan fisikmu ini bisa kamu beralih dengan mengoptimalkan yang non fisik, yaitu otakmu. Kerja kan tidak hanya mengandalkan fisik, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan gerakan-gerakan mekanik, ya kan? Kerja sesuatu kerja yang tidak mengandalkan mekanik, ya misalkan kamu mengoptimalkan otakmu, kamu jual isi otakmu, jual mulutmu, jual ilmu, misalkan seperti itu. Kamu menjadi, misalkan kamu tuh kan penderita kusta, kamu penderita kusta ini kan bisa di-sharing, kamu bisa sharing pengalamanmu, kamu bisa bikin konten, kamu dapat uang dan sebagainya, bisa. Kamu misalkan kamu menjadi peer counselor, seperti itu juga bisa. Kamu misalkan penderita kusta dengan kemampuan otakmu, kamu pinter apa, mungkin tidak sehubungan dengan kusta juga bisa. Kamu misalkan memiliki informasi bisa dijual. Kamu memiliki koneksi kamu bisa merangkai sesuatu, misalkan kamu bisnis IO, event organizer kan tidak punya apa-apa, tapi hanya punya koneksi, relasi digabungkan. Relasi yang jual catering, relasi yang bisa video syuting, relasi yang bisa interiornya, relasi yang bisa menyediakan kuliner dan sebagainya. Itu artinya bisnis yang merangkai. Ada bisnis merangkai, ada bisnis jualan kesempatan, jualan ilmu, ada bisnis yang jualan jasa juga bisa kan, berarti tidak mengandalkan kerja fisikmu. Lah ini kira-kira apa ya, kamu sendiri yang tahu. Kamu yang bisa mengeksplor, kamu kemampuannya apa, pinternya apa, passionnya apa, sumber dayamu apa, terus melihat peluang juga seperti itu. Gitu ya guys. Jadi untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sedang memburuk seperti ini, saya pesan teman-teman untuk bisa, satu, efisiensi, yang kedua adalah menambah penghasilan dengan cara apapun, seperti itu, yang penting halal. Oke, semoga kita semuanya bisa bertahan melewati krisis-krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.